Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang mengikuti pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kalaupun ada di antara kita yang merasa sedang kurang baik atau kurang sehat, semoga Tuhan segera memberi pemulihan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita dapat kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti pemahaman Alkitab secara virtual. Pada hari ini kita akan mendalami kisah tentang Yesus yang merespon pertanyaan sederhana dari para murid. Mari kita membuka PA kita dengan bersama-sama memuji Tuhan lewat menyanyikan NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita mulai untuk membaca, mendalami, dan merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Hikmat, pada kesempatan kali ini kami datang ke hadirat-Mu membawa diri kami untuk membaca, mendalami, dan merefleksikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk membuka mata kami, membuka hati kami, dan juga telinga kami, supaya kami dapat lebih mudah untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Inilah doa kami ya Allah. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 10 sampai 17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh menjeda atau di pause dulu videonya sembari kita membaca firman Tuhan.
Nah, setelah membaca Matius 13 ayat 10 sampai 17, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari? Mungkin ada beberapa dari kita yang mengira kalau bacaan ini merupakan bacaan yang sederhana, karena teks ini dimulai dengan pertanyaan yang sederhana pula. Teks ini dimulai dengan pertanyaan para murid kepada Yesus yang isinya, "Mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Nah, pertanyaan para murid ini diucapkan berdasarkan kebingungan mereka, kebingungan para murid. Karena mereka merupakan orang pilihan Yesus, maka mereka memiliki hak khusus untuk lebih mudah mengerti perkataan Yesus, meskipun tanpa menggunakan perumpamaan. Jawaban Yesus kepada para murid di ayat 11 ini memiliki arti yang mendalam, karena Yesus menjawab bahwa para murid ini diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, kata rahasia sering muncul dalam sastra apokaliptik atau tulisan-tulisan mengenai akhir zaman. Kata rahasia biasanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Misalnya, tentang penghakiman akhir, kerajaan Mesias, kekekalan jiwa, dan seterusnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kata rahasia itu mengacu pada rencana Allah yang berkaitan dengan sejarah dan dengan kemenangannya atas kuasa-kuasa jahat. Hal-hal ini yang dirahasiakan dari umat manusia dan kebanyakan tetap menjadi misteri sampai pada saat ini. Namun, dengan kedaulatannya Allah menyingkap rahasia itu kepada murid-murid Yesus. Para murid diberikan hak khusus berupa penglihatan akan karya Allah yang masih menjadi misteri bagi manusia, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengerti perkataan Yesus. Selanjutnya, yang dapat kita temukan dari bacaan kita hari ini adalah sebuah konsep yang cukup membingungkan yang dikatakan oleh Yesus pada ayat yang ke-12. Yesus berkata seperti ini, "Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Nah, konsep ini terlihat bertentangan dengan konsep-konsep lain yang Yesus ajarkan, khususnya yang berhubungan dengan si kaya atau yang mewakili mereka yang mempunyai, dan si miskin yang mewakili mereka yang tidak mempunyai. Nah, misalnya saja ketika Yesus menasehati para murid dalam Lukas 12 ayat 33 dengan menyuruh mereka untuk menjual segala milik mereka dan bersedekah. Nah, ini berarti kepunyaan para murid justru diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai. Nah, konsep yang selama ini kita tahu adalah bagaimana yang mempunyai memberi kepada yang tidak mempunyai. Jadi wajar ketika kita bingung saat diberikan konsep yang baru ini. Nah, konsep yang diberikan oleh Yesus pada bacaan kita hari ini itu sebenarnya mirip dengan pepatah yang biasanya guru-guru atau rabi orang Yahudi katakan. Mereka itu suka berkata seperti ini, "Allah memberi kebijaksanaan kepada orang bijak, tetapi tidak memberinya kepada orang bodoh." Nah, ucapan semacam ini diarahkan oleh Yesus kepada para murid karena yang pertama, para murid telah membuka dirinya, telah menerima Yesus. Lalu para murid diberitahu tentang bagaimana Allah berkarya, dan mereka diberi paham yang mendalam lagi.
Nah, tetapi orang-orang lain justru menolak paham itu, sehingga pada saat penghakiman akhir Allah akan mengambilnya kembali. Allah akan mengambil apa yang sebenarnya sudah dia terima, sudah dia dengar, sudah dia lihat, tapi karena dia tidak membuka diri, jadi dia tidak menerimanya. Nah, jadi diibaratkan seperti seorang sales yang menawarkan sebuah barang. Dia memberitahu segala manfaat dari barang tersebut dan menjelaskan bagaimana cara bekerjanya suatu barang. Tetapi pada akhirnya sang konsumen yang menentukan. Ketika mereka tidak mau membeli, ya barang tawaran itu, barang yang ditawari tadi akan diambil lagi dan dibawa serta oleh sales yang menawarkannya tadi. Nah, tapi perlu diperjelas lagi, ini hanya perumpamaan. Jadi situasi sebenarnya itu tidak sama sekali berhubungan dengan situasi ekonomi, melainkan berhubungan dengan keadaan spiritual. Yang dimaksudkan dari perkataan Yesus adalah ketika kita mau membuka diri di dalam iman dan berpegang teguh pada rencana penyelamatan Allah, maka kita dapat semakin cepat mengerti apa yang Yesus ajarkan. Dan orang-orang yang diberikan pengajaran akan menerima lebih daripada cukup. Kepada para murid diberitahukan karya Allah karena mereka telah menerima dan membuka diri bagi pengajaran Yesus. Sehingga mereka akan diberi paham yang lebih mendalam lagi. Yesus menggunakan perumpamaan dengan setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk membuat orang-orang yang telah membuka diri lebih cepat mengerti apa yang sebenarnya ingin Yesus katakan. Ini untuk mempermudah orang-orang yang telah membuka diri untuk mengerti apa maksud Yesus. Sekaligus menjadi penegasan bagi mereka yang memang menutup dirinya dari pengajaran Kristus. Maksudnya adalah perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus supaya lebih mudah bagi orang yang membuka hatinya untuk mengerti maksud Tuhan, tetapi orang-orang yang telah mendengar namun tidak mau mengerti, itu berarti memang mereka yang menutup dirinya. Jadi Yesus menyebarkan ajarannya itu bukannya tanpa usaha supaya semua orang mengerti. Yesus melakukannya lewat perumpamaan ini. Tapi lewat perumpamaan ini juga Yesus memberi batas bagi dua kelompok yang sangat bertentangan, yaitu mereka yang mau untuk menerima pengajaran Yesus sehingga lebih mudah mengertinya dengan perumpamaan ini, dan mereka yang meskipun telah mendapatkan kemudahan untuk lebih mengerti pengajaran Kristus, tapi memang dirinya sendiri yang sudah menutup diri dan tidak mau menerimanya. Yesus melanjutkan jawabannya atas pertanyaan para murid pada ayat yang ke-13-15 dengan mempertegas sikap orang-orang yang disebut sebagai mereka yang tidak mempunyai, serta menunjukkan penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Yang dimaksud Yesus dengan orang yang tidak mempunyai adalah mereka yang meskipun telah mendengar firman Tuhan serta menyaksikan karya Tuhan, tapi tetap tidak mau membuka hatinya untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Dan orang-orang ini ada untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Kehadiran mereka ini memang akan ada karena telah menjadi nubuat Nabi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi salah satu dari mereka?
salah satu dari orang yang tidak mau membuka dirinya bagi pengajaran Kristus. Yesus mengatakan, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Lewat ungkapan ini, Yesus juga ingin berkata betapa mujurnya atau betapa beruntungnya orang-orang yang membuka matanya untuk melihat dan membuka telinganya untuk mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Karena orang-orang yang membuka dirinya ini akan terus mendapat rahmat dan hikmat untuk dapat lebih lagi mengerti tentang firman-Nya. Sedangkan mereka yang menutup diri, mereka akan direnggut segala yang ada pada dirinya. Matius pasal 13 ayat 10-17 sekilas berisi tentang keistimewaan para murid belaka ya. Bahkan di ayat terakhir ditegaskan dengan bagaimana kedaulatan Allah itu memilih mereka, orang-orang yang dipercaya oleh Yesus, untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Karena tidak semua orang bisa mendapat hak istimewa tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu, bacaan kita hari ini tidak hanya berbicara tentang hak istimewa yang dimiliki para murid, namun juga berbicara tentang kita, para pengikut Kristus, untuk bisa membuka hati kita. Mari kita mencontoh para murid yang membuka diri mereka kepada Yesus supaya selalu diberi kelimpahan spiritual. Karena hanya dengan membuka hati kita saja, hanya dengan membuka diri kita saja, membuka mata dan telinga kita akan diberikan rahmat dan hikmat untuk dapat lebih mudah mengerti apa yang sebenarnya ingin Tuhan katakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah pendalaman Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membuka mata, telinga, serta hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga kita dapat lebih mudah lagi untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.